Pekan Pilkada 2020 yang penuh perdebatan akhirnya terlaksana. Meski menerapkan protokol kesehatan, timbulnya klaster baru masih menjadi tanda tanya. Berdasarkan hitung cepat, calon keluarga pejabat unggul dalam perolehan suara. Dinasti politik dikhawatirkan muncul di depan mata di saat hegemoni partai politik kokoh bercokol di daerah basis suara. Lantas, bagaimana konstelasi politik setelah gelaran pilkada? Inilah Satu Meja The Forum, peta politik usai pilkada. Telah tergabung sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga. Selamat malam, Bang Eriko. Selamat malam, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Kemudian ada Ketua DPP PKS, Mardani Alisera. Selamat malam, Pak Mardani. Malam, Mas Budiman. Ya, malam. Kemudian ada Ibu Andi Nurpati, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat. Malam, Bu Selamat Andi. malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu kemudian ada Direktur Eksekutif CSIS, Philip Vermonte. Selamat malam, Bung Philip. Selamat malam, Mas Budiman. Baik, saya akan mulai pertanyaan pertama kepada Bung Eriko yang mengenakan jaket hitam. Jaket hitam nih nggak tahu tanda apa, tanda kelabu atau tanda apa, Bung Eriko gitu. Gimana evaluasi PDIP terhadap pilkada yang awalnya ditentang dan kemudian bisa terlaksana? Ya, Mas Budiman, tentu pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, di mana 261 kota kabupaten bersama 9 pilgub yang berjalan lancar hari ini. Dan memang umumnya hampir boleh dikatakan secara keseluruhan menjalankan prokes ya, artinya sangat memperhatikan soal-soal kesehatan dan ini tentu sangat kami hargai. Hal kedua tentunya yang perlu juga saya sampaikan di sini, Mas Budiman, bahwa saya harus jujur menyampaikan rasa apresiasi kepada seluruh kader PDI Perjuangan dari tingkat pusat, DPD sampai tingkat anak ranting. Kenapa diapresiasi? Karena begini, mereka di dalam situasi yang tidak mudah ini, kita bicara jujur saja, ini kan bukan situasi yang normal, bukan situasi yang mudah untuk katakan mensosialisasikan atau katakan menyampaikan kepada seluruh masyarakat mengenai pilihan-pilihan yang sudah ditentukan oleh partai. Nah, ini mereka menjalankan ini dengan sungguh-sungguh jujur. Pada awal kan kami mentargetkan Mas Budiman di dalam kongres itu kan harus di atas 50%. Apanya? Dan kemenangan. Kemenangan 50% dari 270. Ya. Sekarang dapat berapa? Nah, ini sampai saat ini tentu ini kan masih dalam proses penghitungan. Tentu kami sangat berharap dengan proses-proses yang berjalan ini kelihatannya memang harapan ini cukup bisa dipenuhi dari beberapa daerah yang masuk. Contohnya basis-basis ya kita harus bicara jujur yang memang basis kita seperti Jawa Tengah, Bali, nah begitu juga Jawa Timur. Nah, kita dalam hal ini kan masih proses perhitungan sekali lagi. Bung Eriko, kalau dari kacamata PDIP, tingkat partisipasi politik di era pandemi gimana sekarang? Kita harus bicara jujur dalam situasi pandemi ini, dengan mereka berani saja ke TPS itu satu hal yang sangat patut kita hargai, Mas Budiman. Jujur-jujur saja. Sudah dapat prediksi angka berapa tingkat partisipasi politiknya? Kalau kita melihat di seputaran 50%. 50%, itu sudah baik sekali. Dalam situasi yang normal saja itu di antara 60 sampai 70%. Jadi ini sesuatu hal yang patut kita apresiasi kepada masyarakat, menyadari betul mengenai haknya di dalam memilih. Itu juga kita harus berikan acungan jempol kepada masyarakat tentunya. Kepada penyelenggara, kepada pemerintah dan kepada masyarakat, ya. Yang berperan dalam hal ini. Baik. Saya ke Pak Mardani Alisera, gimana kalau PKS melihat Pak Mardani
evaluasi helikopter view terhadap pilkada yang awalnya diperdebatkan dan sekarang berlangsung baik, meskipun kita belum tahu pada tingkat partisipasi politik dan dampak kepada pandemi. Gimana, Bung Mardhani? Ada 3 parameter ya. Yang pertama tentu karena di masa COVID tidak jadi klaster baru. Oke. Yang ini kita 5 hari sampai 7 hari ke depan. Masih harus ditunggu ya? Versinya Bawaslu ada sekitar 1.000 lebih, 1.100 lebih yang petugas KPPS-nya data hari kemarin positif COVID. Oke. Tapi saya tahu KPU dengan seluruh jajaran bekerja keras dengan segala PKPU-nya. Yang kedua tentu tingkat partisipasi pemilih ya. Harapan kami mudah-mudahan di angka 60-70%. Saya barusan komunikasi dengan komisioner KPU, mereka masih merekap. Yang ketiga tentu hasilnya adalah terpilih kepala daerah yang memiliki kemampuan governing ya, memerintah. Karena saya ngutip CSIS ya, dari 97 sampai 2017 kita ini jalan di tempat untuk Human Development Index, Freedom Index naik sedikit. Tapi Human Development-nya artinya governability dari hasil pemilu kita belum membawa kepada kesejahteraan. Nanti kita harus lihat 3 hal itu. Oke, kalau dari Partai Demokrat, Mbak Andi Nurpati, gimana evaluasi secara dalam waktu singkat penyelenggaraan di demokrasi di era pandemi, gimana evaluasinya? Ya, tentu saja kita pertama regulasi ya. Regulasi memang ya agak babak belur sedikit lah. KPU harus harus menyesuaikan karena payung hukumnya kan sangat tidak komplit lah. Ya, banyak hal-hal yang kemudian KPU harus menentukan sendiri dengan tentu berkoordinasi dengan berbagai pihak ya untuk menentukan regulasi dalam hal ini peraturan KPU itu sendiri, karena dalam undang-undang yang terkait dengan protokol kesehatan juga itu nggak dicantumkan segala macam. Tetapi itu semua sudah dimusyawarahkan meskipun memang agak lambat ya untuk regulasi. Bahkan sosialisasi pencoblosan pun yang dilakukan oleh KPU RI itu kan sudah H-3 apa H-4 kemarin itu sosialisasinya kita ikuti. Jadi tapi karena ini sudah sesuatu yang sudah biasa, maka yang berbeda adalah prokesnya ya, protokol kesehatannya yang berbeda dengan pilkada sebelumnya. Kalau saya ingin melihat secara umum berjalan baik lah ya. Nanti kita akan lihat tingkat partisipasi pemilihnya itu seperti apa, tapi antusiasme masyarakat saya lihat juga bagus. Saya kebetulan berada di Makassar ini untuk memantau juga pilkada yang ada di daerah Makassar, Sulawesi Selatan khususnya ya kan. Nah, antusiasme pemilih itu cukup bagus. Memang sekali lagi juga kekhawatiran kita tentang penyebaran klaster pilkada untuk COVID-19 ini mudah-mudahan tidak seperti yang orang duga ya, bahwa akan ada dampaknya pastilah saya kira. Tapi secara umum ya memang konstelasi pilkada sesuatu yang agak berbeda dibanding sebelumnya. Baik. Bung Philips, saya ingin minta opini Anda ya. Ketika pilkada akan digelar memang resistensi begitu keras ya karena faktor COVID. Dan sekarang pilkada terlaksana meskipun kita belum tahu pada tingkat partisipasi politik dan dampaknya kepada COVID. Apakah ini bisa diklaim bahwa Indonesia memang telah mampu menjalankan pesta demokrasi di era pandemi seperti Korea Selatan dan kemudian Amerika seperti itu? Pertama-tama begini menurut saya, pilkada ini dilakukan karena di tengah pandemi ini karena kesepakatan politik. Kesepakatan politik, permusyawaratan politik antara para masyarakat politik ya, dari pemerintah maupun dari DPR. Dari diskusi itu dihasilkan kesepakatan secara politik bahwa pilkada akan tetap diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Sementara kita tahu bahwa dari kesepakatan itu waktu itu ditentukan bahwa apabila sebetulnya ya kalau kasus-kasus COVID-19 masih tinggi, maka bisa saja yang 9 Desember ini nggak jadi. Bisa ditunda lagi. Bisa ditunda lagi. Tetapi kan kesepakatan politiknya tetap dilakukan, walaupun sebetulnya kalau kita lihat 5 hari terakhir, 6 hari terakhir itu kasus COVID di Indonesia naik sedang meningkat. Gitu. Sehingga sebetulnya keputusan politik itu juga mengabaikan kesepakatan yang sudah diambil dulu bahwa kalau memang situasi agak buruk maka dia bisa ditunda. Tetapi ini sudah terjadi menurut saya. Sekarang adalah yang penting bagaimana mitigasinya.
Kalau dari perspektif saya yang bukan masyarakat politik gitu ya, sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana memitigasi kemungkinan persebaran COVID dengan klaster-klaster baru setelah pilkada. Kalau pertanyaannya adalah apakah ini bukti kita bisa menyelenggarakan pilkada, tentu saja Indonesia sudah sangat berpengalaman, masyarakat sudah sangat berpengalaman mengikuti pilkada dari 2005, juga pilpres, pileg, dan lain-lain. Kalau dari sisi teknikalitis dan kebiasaan masyarakat, saya kira memang kita relatif tidak pernah punya masalah yang sangat besar. Kalau dari sisi partisipasi politik, menurut pemantauan Philip Vermonte seperti apa sekarang? Tadi saya setuju dengan yang disampaikan Pak Mardhani karena mereka penyelenggara pemilu masih merekap. Tetapi kalau dari sisi banyak laporan-laporan teman-teman di berbagai daerah, gitu ya, memang kelihatan sedikit ada penurunan. Gitu. Tapi itu biasanya pilkada di beberapa tempat juga partisipasi rendah, gitu. Dan tidak setinggi partisipasi politik ketika pilpres dan pileg. Jadi menurut saya sih partisipasi politik yang tidak terlalu tinggi dalam pilkada adalah hal yang biasa. Tetapi mungkin sekarang alasannya juga ditambah bahwa mungkin sebagian masyarakat masih merasa khawatir untuk datang ke TPS misalnya, terutama tempat-tempat mungkin yang di kota-kota besar gitu, yang masyarakatnya mungkin lebih aware dan lebih khawatir terhadap kemungkinan penularan virus di tempat-tempat pemilihan. Oke, baik Bung Philip, saya akan kembali ke Eriko Sotarduga sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan. Kalau hasil quick count yang muncul, ya memang fenomena Gibran di Solo menang hampir 89% dan kemudian Bobi ya versi quick count juga kemudian unggul. Nah, kemenangan ini karena memang faktor tokoh dari Gibran dan Bobi atau ada pengaruh dari Jokowi efek atau kerjanya PDIP? Tapi jawaban Eriko setelah jeda berikut ini.